Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan kembali bicara soal bagaimana tim nasional kita yang kemarin sudah berangkat menuju ke Turki. Dan saat ini tim asuhan Sintayong sudah tiba di Antalya, di salah satu kota di Turki. Karena kota Antalya ini dijadikan tempat latihan atau TC bagi tim nasional kita yang dipersiapkan ke putaran final Piala Asia di Qatar tanggal 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Nah, di tempat ini juga yang direncanakan akan bertarung pertandingan uji coba antara timnas senior kita menghadapi Libya. Itu pada tanggal 2 dan tanggal 5 Januari 2024. Sebelum menghadapi Libya, STY harus bisa memimpin latihan yang tentunya sudah dalam program STY. Tapi setelah tiba di Turki ini, program latihannya tidak masuk di dalam taktik lebih dulu, ya, atau bagaimana game plan yang dia siapkan bersama dengan pasukannya, tapi hanya mungkin latihan-latihan fisik ya untuk bisa menambah daya tahan untuk pemain-pemain kita sambil menunggu pemain-pemain abroad yang akan bergabung. Karena kemarin itu berangkat ke Turki jumlahnya tadinya 19 tetapi berkurang menjadi 18 karena ada satu pemain yang sudah diperkirakan akan berangkat tapi akhirnya dibatalin karena cedera. Yance Sayuri, saudara kembarnya bagi Yakob Sayuri. Yakob tetap berangkat tapi Yance-nya ini ditinggal sehingga masih 18. Satu pemain lainnya itu kiper kita yaitu Hernando Ari masih dalam cedera dan mungkin dia perlu untuk istirahat dulu 1 pekan lebih sebelum bisa aja Hernando ini bisa bergabung langsung bisa ikut latihan pada awal Januari. Tapi namanya Hernando tetap masih masuk. Nah, pemain-pemain lainnya yang ditunggu itu adalah pemain-pemain yang bermain di luar, ya, termasuk Sadil Ramdhani, ya, Pratama Arhan, kemudian Asnawi Mangku Alam, itulah mereka, Jordi, Sain Patinama, Elkan Bagot, ya, Justin Hapner, Sandy Wolf, dan Marcelino Ferdinand, dan juga 2 pemain muda dari Belanda yaitu Ivar Janner dan Rafael Struijk. Ini mereka akan bergabung, mungkin 9 mereka ini yang bermain di luar kita itu langsung ke Turki dan ditunggu oleh STY untuk sama-sama bergabung sebelum mempersiapkan diri tampil menghadapi Libya pada tanggal 2. Nah, juga diperkirakan Justin Hapner ini yang baru saja kita dapatkan kewarganegaraan Indonesia setelah dinaturalisasi. Justin yang sekarang bermain untuk tim U21 Wolverhampton Wanderers itu kemungkinan besar akan bergabung pada tanggal 1. Ketika dia datang, pemain ini mungkin sedang disiapkan oleh STY untuk tampil menghadapi Libya. Yaitu yang diharapkan tentunya untuk bisa melihat bagaimana kolaborasi Justin Hapner bermain di belakang, entah dipasangkan dengan Rizky Ridho atau dengan Elkan Bagot atau bahkan dengan Jordi Amat. Sehingga kita akan melihat kalau bicara satu tempat, saya rasa Justin Hapner ini akan mendapat tempat di belakang. Tinggal pasangannya siapa. Kalau bermain dengan 3 back, ya, lain halnya kalau bermain dengan 4 pemain belakang secara flat, bisa saja Justin Hapner bermain dengan Elkan, bisa saja. Tapi kalau dengan 3 back, saya pikir mungkin saja ya Justin, Elkan atau Ridho, ya. Kalau tidak Jordi bisa saja didorong lebih bermain sebagai gelandang yang lebih bertahan sebagai pivot, ya, bersama dengan Mark Klok. Itu baru kemungkinan. Tapi untuk satu tempat saya meyakini bahwa STY akan memberikan tempat utama bagi Justin Hapner. Masih muda, kuat dalam duel atas, ya, bagaimana visinya bermain. Oke, punya tackling yang sangat baik, ya, tangguh bermain di jantung pertahanan, dan itu yang diharapkan oleh STY. Dan memang sayang ketika Yance Sayuri tidak bisa bergabung karena cedera boleh buat dia ditinggalkan. Namun sekarang STY fokus dengan timnya, ya, apapun itu dia harus berjalan ke depan sekarang, tidak harus melihat dengan banyak kemarin netizen atau penggemar sepak bola Indonesia yang terus bisa menggaungkan bagaimana pemain-pemain yang dibawa ini kurang begitu bagus, ya. Mereka menyebut misalnya ada Dendila, ada Dimas, ada Egy di sana, ada Adam Alis, tapi STY yang sudah memilih. STY tentunya punya selera tersendiri, ya. Terlepas juga banyak yang mengatakan bahwa Lili Pali Yance layak untuk masuk karena sedang bagus di Liga 1 bersama dengan Borneo. Ya, karena kita tahu bersama dengan Vano ini sudah mencetak 9 gol dan 11 assist. Memang dia layak untuk masuk. Tetapi bagi STY, ya, mungkin berbeda pandangan STY di sini. Makanya STY lah yang bertanggung jawab semuanya. Maka dia akan fokus dengan tim yang ada saat ini.
harus memaksimalkan apa yang dia panggil. Ya, dia akan membawa 23 pemain, oke, terserah dia memilih. Ya, siapapun yang dia pilih. Ya, tetapi kita harus mendukung. Ya, karena ini kan membawa tim nasional kita. Suka atau tidak suka, kita harus tetap mendukung STY. Jika kita bagus, ya tentunya kita harus bisa memberikan apresiasi bagi STY. Tapi jika kita jeblok, bahkan kita gagal, ya STY siap harus bertanggung jawab di sini. Ya itu kan resiko bagi STY untuk bisa memilih pemain. Makanya kita berikanlah kesempatan itu buat STY, dan kita akan tunggu hasilnya nanti di Piala Asia. Sambil kita akan melihat 2 hasil uji coba di Turki, di Antalya. Kemudian mereka akan berangkat setelah selesai tanggal 6 Januari 2024 menuju ke Qatar. Di sanalah 3 hari kemudian kita akan bertarung melawan Iran, tim peringkat 21 dunia yang saya pikir ini hebat, tim ini bagus, dan kita perlu acungan jempol ketika kita mendapatkan uji coba dengan mereka, karena susah untuk mendapatkan uji coba dengan Iran. Ini luar biasa bagaimana Iran bisa menyetujui bermain dengan kita Indonesia. Makanya harus dimanfaatkan sebaik mungkin duel menghadapi Iran sebelum kita akan bertarung melawan Irak pada tanggal 15 Januari 2024. Ini pertandingan juga yang menentukan. Pertandingan pertama selalu krusial. Tidak mudah, tidak gampang untuk pertandingan pertama ini. Ya, semoga kita tidak terulang lagi kekalahan ketika melakoni pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ya, kita tahu bersama di Basra kita digulung habis dengan 5-1 oleh tim yang sama. Tim asuhan Jesus Casas ini, dia juga akan bermain melawan Indonesia di pertandingan pertama. Jangan sampai terulang lagi hasil yang buruk, ya, yang sangat mengecewakan di Basra. Semoga lebih baik lagi di saat kita mempersiapkan diri sekarang sudah. Kalau kemarin menuju ke Irak itu di Basra kan itu mepet sekali, mungkin hanya 4 hari saja persiapan dirasakan mungkin tidak cukup, tapi sekarang kan jauh 18 hari kalau bicara TC di Turki. Bahkan kalau kita tambah lagi nantinya dengan lamanya di Qatar itu akan lama, lebih dari 20 hari tentunya kita dari sana. Ya bahkan mungkin 23-24 hari sebelum kita bertarung melawan Irak. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa kita mepet waktu. Ya STY harus bisa mempersiapkan timnya dengan sebaik mungkin. Karena pertandingan pertama ini sekali lagi sangat menentukan buat Indonesia. Kalah kita sulit untuk bisa berbuat banyak di sini. Ada Vietnam dan Jepang yang sudah menunggu. Tapi kita doakan saja. Semoga semua baik-baik ya ke depan. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.